Pagi hari ini ya bertepatan dengan H+1 manis Budi Cemeng ya. Purnama Desta. Jadi kita bersama Pak Perbekal dengan seluruh jajaran untuk menindaklanjuti. Nah, menindaklanjuti begini. Tahun berapa sampai ingat kita jelajah lembah dan bukit ini sampai kita di Garang Legu. Digigit nyamuk rame-rame. Kemudian kita juga was-was karena jalannya yang sangat terjal dan penuh dengan tebing-tebing. Ternyata di sana mata air sangat banyak sekali. Waktu nikah Tiang sampaikan kepada Pak Perbekal dan jajaran agar ini ditata, bikin permandian waktu itu bahasanya. Karena di sini memang mata air ada untuk tirta juga ya. Untuk tirta ada di bawah ya. Nah, tirta. Dan yang paling mengagetkan bahwa di tebing-tebing itu, di bukit-bukit itu banyak sekali mata airnya, Pak Agung ya, Pak Mekal ya. Mata air yang kecil-kecil. Dan ini terinspirasi kemarin pada waktu kita ke Ponggok. Nah, Pak Mekal ikut waktu itu? Enggak ya? Mungkin Pak Mekal ikut ya? Enggak Ponggok. Nah, ke Ponggok waktu itu, tapi itu kan mata airnya Gunung Merapi. Yang debitnya katanya 80.000 liter per detik, itu beda lah. Kan? Nah, tapi ini kecil-kecil. Tapi pemandangannya jauh lebih indah di sini. Nah, terinspirasi juga dengan adanya tempat melukat kan, di mana-mana sekarang kan orang bikin tempat melukat. Kalau di Tirtempul udahlah itu sudah terkenal kan. Kita sekarang di Tanah Uuk, di Nyalian juga ada kan. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita membuat destinasi ini mengemas untuk lebih menarik ya, agar mata air ini pertama bisa digunakan untuk melukat, dibuat sedemikian rupa dengan kolaborasi alam dan kemagisannya ya. Kan penting itu. Nah, kemudian air itu nanti kalau setelah penuh, agar dia meluap turun, dijadikan satu, ditampung di bawah menjadi kolam renang lah, apalah bentuknya seperti di Ponggok itu. Nah, setelah itu baru dia keluar menjadi pengairan. Nah, ini perlu sekali kita tata dengan rapi. Kasihan alam yang bagus ini ya, kalau hanya untuk ditengok-tengok sekedar tidak menghasilkan apa kan kasihan kan. Nah, makanya Pak Mekal terima kasih sampun melanjutkan iki dan dibuat dengan rapi. Ini anggarannya kan baru sedikit pakai dana desa kan. Nah, mungkin pertama asetnya dipastikan dumun ya. Dipastikan dumun apakah kerjasama. Nanti kalau perencanaannya sudah pasti, sampai kita berpikir masalah pendapatannya bagaimana, pemerintah pun pasti akan bantu dengan dana BKK ya, termasuk juga pemerintah pusat. Dulu kan sering dapat dari pemerintah pusat, tapi kalau dana pendapatan asli daerah kita udah gede, nanti dana dari kabupaten dia cukup bantu misalnya 1 miliar ya, mau nanti kan menjadi pesiraman, tempat melukat, di bawahnya kolam, kolam itu diisi lengkap dengan ikannya, bila perlu seperti di Ponggok, ditaruh sepeda motor di dalam, di bawahnya kan, tempat orang prewed di dalam kolam itu ada dibikin batu-batunya, dan airnya itu nggak perlu ada pompanya karena dia akan muter terus kan, nah, sampai ke sana, sehingga airnya seperti di Ponggok itu sangat bening sekali. Termasuk juga melihara ikan nila sebanyak-banyaknya kan. Nah, jadi kalau sumber daya alam sudah bagus, tinggal sekarang bagaimana kita mengeksplor tanpa merusak dan untuk menghasilkan sesuatu untuk kesejahteraan masyarakat, itu yang paling penting ya. Ini sudah mulai, dan akses nanti Pak Mekal ya, akses juga pastikan tanah-tanah itu milik siapa agar aksesnya dekat dengan jalan raya. Kalau terlalu jauh sekalian bikin trekking yang membuat orang nyaman, tapi jalannya juga harus dibikin lebih nyaman karena tenaga orang sekarang nih tidak begitu banyak yang kuat-kuat. Kalau beliau-beliau ini kuat-kuat di jalan-jalannya, kalau kita udah ngos-ngosan duluan. Oke, kita lanjut sekarang. Hari ini setelah semua proses ritualnya dilaksanakan dengan baik, karena ini tempatnya lumayan lah, lumayan tenang, jauh ya, tempatnya juga religius ya, religius. Maka semua proses-proses sudah dilakukan oleh Jero Mangku kan, sehingga Titiang sekarang tinggal melanjutkan saja peletakan batu pertama untuk memulainya pembangunan tempat pelukatan. Nah, jadi bagi yang penasaran di mana tempatnya, nah ini tempatnya di Desaan. Desaan tepatnya Banjar Petapan.
kembali ke Petapan Park. Ya, ada restorannya di sana. Ya, tempat-tempat ngopi lah. Jadi nanti habis melukat langsung ke sana. Dan sungai ini juga tubing ya, tubing. Untuk anak-anak ini juga cukup bagus. Ini kemarin dibantu oleh PUPR. Cukup panjang ini. Ya, jadi airnya juga jernih. Cukup lebar. Kalau untuk ban ya, untuk tubing-tubing itu lebih dari cukup. Yuk kita kunjungi Petapan Park. Ya, tentu terus berbenah, dan saya yakin setelah itu selesai akan menjadi daya tarik yang luar biasa, kolaborasi antara alam dengan religiusnya. Setelah tadi kita turun ya ke tempat pembuatan tempat pelukatan ya. Nah, tadi kita jalan-jalan, sekarang kita sampai ke ini restoran lah bilang. Ya, Petapan Parknya tempat menikmati kuliner, minuman-minuman ringan. Tapi ini bukan minuman ringan, ini minuman berat ya. Kelapanya yang berat ya. Ada pisang goreng atau godoh ya. Ada kopi yang hidupnya pahit bisa pilih kopi manis. Yang hidupnya manis bisa pilih kopi pahit. Ya, tinggal pilih apa. Nanti kalau musim durian tinggal petik durian. Nah, gitu kan. Ada madu kele. Pokoknya kita bagaimana caranya menggali potensi ini dengan berkolaborasi seperti ini. Ya, ada beliau-beliau ini yang sudah berpengalaman, ya sudah melanglang buana tahu tentang desaan ini. Tentunya beliau harus terlibat di dalamnya. Ya, tinggal Pak Mekel sekarang bagaimana merangkul beliau-beliau semua. Dan yang paling penting lagi, membuat itu gampang, memelihara yang susah. Ya, membuat gampang, memelihara mudah, menghasilkan susah. Kan gitu kan. Nah, maka dari itu ini harus dibuat tidak bisa biasa-biasa saja, tapi promosinya juga harus dibuat luar biasa. Nah, apa yang Tiang lakukan hari ini juga bagian daripada promosi, karena ini kita bikin videonya nanti. Ya, mudah-mudahan Petapan Park dengan segala inovasi-inovasinya, pelukatan, ada trekking, ada apa lagi ya yang lain-lain lagi. Ya, ada madu kelenya, ada tubing, ada buah durennya, ya bisa menjadi desa wisata khas agar menjadi pembeda antara desa wisata yang lainnya. Ya, selamat mencoba nantinya untuk berkunjung ke Petapan Park dan jatuh cinta kepada Petapan Park. Terima kasih. Salam Kemasanti.